Baik, terima kasih. Saya dipanggil Bapak Menteri Dalam Negeri beberapa waktu yang lalu, minggu yang lalu, menyampaikan informasi bahwa saya akan diberikan tugas sebagai PJ Gubernur Papua. Tentu kami sebagai ASN, sebagai birokrat, melaksanakan tugas apapun yang ditugaskan oleh pimpinan, ditugaskan oleh negara, dan kami berusaha untuk bisa maksimal, untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan tugas sebagai PJ Gubernur yang pertama memastikan bahwa roda pemerintahan berjalan dengan baik. Yang kedua, tentu di Papua dalam waktu dekat akan melaksanakan pilkada, maka tugas PJ Gubernur bersama-sama dengan penyelenggara pemilu juga memastikan agar pelaksanaan pilkada berlangsung dengan lancar, aman, dan sukses. Oleh karena itu, kami berharap, kami memohon kepada seluruh masyarakat Papua, kepada seluruh pimpinan, seluruh TNI, Polri, pemerintah daerah, bupati, wali kota, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua elemen yang ada di Papua bersatu padu kita bersama-sama bergotong royong untuk bisa mensukseskan pilkada dan juga menjaga iklim yang kondusif yang ada di Papua. Kita bisa melaksanakan harapan kita, tujuan kita kalau kita bersama-sama. Oleh karena itu kita jaga kekompakan, kita jaga kebersamaan, kita jaga kekeluargaan di antara kita, karena Papua yang kita cintai harus maju dan masyarakatnya juga harus sejahtera. Dan saya juga berpesan kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitas, untuk bekerja profesional, tidak ikut politik praktis, dan terus ikut bersama-sama mensukseskan pilkada. Dan kepada seluruh masyarakat, kita bersama-sama menjaga iklim yang kondusif, menjaga nama baik Papua, dan menjaga citra Papua yang kita cintai bersama. Tadi Pak Bupati kan juga sempat dalam sambutannya mengatakan terkait dengan ada masalah keuangan Pak di Papua sendiri. Apakah Bapak sudah punya gambaran terkait masalah yang tadi disampaikan oleh Pak Iya, jadi sama dengan beberapa daerah yang lain, Papua juga termasuk daerah dengan APBD yang defisit. Defisit itu berarti rencana belanjanya lebih tinggi dari rencana pendapatan. Dan itu tentu harus kita atasi bersama, harus kita sama-sama lihat bagaimana kita bisa membuat APBD kita semakin sehat, APBD kita semakin seimbang, sehingga berbagai permasalahan itu nanti bisa kita atasi bersama-sama. Mungkin kalau saat ini apakah sudah ada rencana Pak untuk agar tidak defisit anggaran itu Pak? Ya, sudah pasti nanti dan sudah saya mulai, kita akan melihat secara detail APBD-nya seperti apa. Kita akan melihat rencana belanja yang belum terlaksana, yang memang tidak perlu ya akan kita pangkas. Kita akan prioritaskan untuk belanja-belanja, untuk urusan-urusan, untuk kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat dan betul-betul sangat prioritas. Sehingga nanti tentu akan kita lihat per OPD, per dinas bagaimana anggarannya. Kapan mulai berkantor di sana Pak? Ya, besok saya berangkat dan setelah itu nanti saya langsung berkantor, saya langsung bekerja. Tidak ada waktu belajar, kita langsung tancap gas untuk bisa bekerja. Prioritas apa Pak yang Bapak lihat di Papua sudah diselesaikan? Yang pertama tentu yang sudah di depan mata adalah pilkada. Kedua tentang tata kelola, tentu kita harus sama-sama melihat kita semua ingin Papua maju, kita semua ingin masyarakatnya sejahtera, maka indikator itu antara lain adalah dari anggarannya, dari keuangannya. Itu juga harus kita lihat dan kita perlu perbaiki manakala ada kekurangan-kekurangan di situ. Selain itu juga perlu tentu menjaga keamanan bersama, menjaga iklim yang kondusif, sehingga seluruh aktivitas masyarakat bisa terlaksana dengan baik, masyarakat juga hidup damai berdampingan dan bisa melaksanakan aktivitasnya masing-masing. Pak mengenai fokus pilkada Pak, apakah sudah dilakukan fokus ya Pak? Pemetaan rawan konflik di daerahnya, apa sudah ada Pak? Ya, saya juga sudah mempelajari, saya juga sudah mendapatkan informasi dari berbagai pihak. Dengan Forkopimda saya sudah komunikasi dengan KPU, Bawaslu, kami juga sudah monitor kondisi di sana, dan ini sebagai bekal saya untuk bisa terus menjalankan pemerintahan dan bisa langsung tancap gas tanpa menunggu waktu lagi. Tidak ada waktu untuk belajar, tetapi kita langsung bekerja. Kalau laporan saat ini apakah ada potensi konflik Pak antar masyarakat mengenai pilkada ini? Tentu tadi yang disampaikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri, potensi itu ada, namun selama ini kita bersyukur di Papua selalu aman. Mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan dan bisa lebih baik lagi.